Shalom, puji Tuhan. Hari ini ibu bapak, saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin membagikan tentang 3 prinsip penting. 3 prinsip penting untuk memiliki sikap hati dan sudut pandang ilahi. Karena ini penting saudara, kenapa? Ya kan? Banyak anak Tuhan yang ngeluh dengan semua masalah yang dia hadapi setiap hari. Saudara, tapi masalahnya justru saya melihat itu terletak dari sikap hati dan sudut pandang, ya kan, dimana kita tidak melihat persoalan atau masalah itu dengan benar. Nah, sikap hati dan sudut pandang yang salah itu menyebabkan ada banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, tapi kenyataannya justru terjadi dalam hidup kita. Ya, maksud saya tuh sebenarnya nggak usah terjadi, tapi bisa terjadi karena sikap hati ini, ya kan, sudut pandang ini saudara yang salah. Ya, sesungguhnya apa yang saya juga mau bagikan begini sebenarnya. Ya, itu pertama. Yang sisi lain gini, apa yang kita anggap masalah hari ini, pergumulan hari ini, saudaraku, malah itu bisa menjadi berkat di kemudian hari. Mengapa? Sebab ketika kita masih menghadapi pergumulan atau persoalan, kita masih belum mengerti maksud Tuhan di balik semuanya itu. Saudara pasti sudah pernah ngalami hal itu. Seperti halnya saya, saudara ngalami. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa saya harus gagal dalam studi. Kenapa saya harus sakit dan gagal dalam studi. Kenapa saya harus ngalami masalah, dan rupanya itulah cara Tuhan, saudaraku, untuk mengalihkan daripada hidup saya, saudaraku, dari seharusnya seorang pegawai negeri menjadi seorang hamba Tuhan. Ini seringkali kita tidak baru ngertinya sekarang, ngertinya tahu. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua, ya, kita perlu memiliki yang namanya sikap hati, sudut pandang ilahi, ya kan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Agar setiap kali kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, kita bisa bersikap dan melihat dengan tepat, ya, sebagaimana Tuhan memandangnya. Nah, saya ingin membagikan 3 prinsip penting ini, ya kan, bagaimana menumbuhkan wawasan, sikap dan sudut pandang Alkitabiah, agar kita bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan yang tepat dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, 3 hal ini saudara, saya ingin saudara bisa catat, doakan, renungkan, dan jadikan satu pedoman dalam hidup kita. Karena yang namanya perjalanan iman itu gak pernah selesai. Tapi di dalam setiap musim-musim hidup kita, itu ada yang dimana Tuhan tuh akan memberikan kita iman. Lalu setelah itu iman itu selesai, sempurna. Lalu ada lagi dalam musim yang lain, dia juga kita, jadi makanya ada istilah orang benar akan hidup oleh iman, dari satu iman ke iman yang lain. Nah, itu yang poinnya saudaraku. Oleh karena itu paling enggak 3 hal ini yang harus kita mengerti. Kalau kita ngerti 3 hal ini, maka sikap hati kita, wawasan dan sudut pandang kita itu akan sesuai dengan apa? Firman Tuhan, kebenaran. Jadi kita bisa ngerti, ini loh kehendak Tuhan, ini loh rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, kita nih perlu mengerti, bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan iman dan menyempurnakan iman kita. Jadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 firmannya mengatakan begini ibu bapak, kita belajar. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Baca yang keras, 1, 2, 3. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Artinya apa saudara?
Kita diminta untuk marilah kita memandang kepada Yesus, dialah pemberi iman dan yang menyelesaikan dengan sempurna iman kita. Jadi maksudnya saya begini saudaraku, di dalam setiap musim kehidupan, Tuhan Yesuslah yang memberikan kita iman untuk menyelesaikan setiap tantangan dan persoalan agar kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Katakan amin. Saya akan kasih contoh saja saudaraku yang mudah. 2, tentang sakit penyakit, tentang satu keadaan, kejadian yang mustahil. Tapi karena Tuhan berikan iman, maka iman inilah yang membuat Tuhan melakukan mujizat. Katakan amin. Yang pertama adalah, ya kan tentang gini, saya kasih contoh tentang kesaksian. Pengerja yang kena kanker, sembuh. Jadi saudaraku pada waktu kena kanker, dokter diagnosa kanker. Lalu pengerja, kita semua berdoa, bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Lalu berdoa supaya Tuhan berikan kami iman untuk apa? Disembuhkan. Dia berdoa supaya minta iman untuk disembuhkan. Lalu saudara, pengerja ini, kita nih dapatkan pesan Tuhan begini, jalani saja proses pengobatan kemoterapinya. Jalanin ya pengobatannya, penyinaran radioterapinya sampai tuntas, maka Tuhan akan menyembuhkan lewat itu. Jadi ini yang maksudnya pada waktu dapat pengertian, suruh jalani kemoterapi dan Tuhan akan sembuhkan. Itulah artinya Tuhan Yesus memberikan iman. Dia menjadi apa? Di outer. Dia yang memberikan iman untuk disembuhkan. Dapat pernyataan. Lalu pengerja, saudaraku, suaminya berkata bahwa kami harus masuk dapur api, tapi tidak akan terbakar. Itu tanda di mana Tuhan beri iman buat pengerja ini. Saudara bisa mengerti? Dialah yang memberikan iman. Lalu sekarang bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan dengan sempurna iman kita? Caranya gimana saudara? Ketika pengerja ini yang menderita kanker sedang mengalami kelemahan, Tuhan kirim orang-orang untuk menguatkan imannya di dalam doa. Namanya berobat kanker kan butuh uang, kemoterapi segala macam. Tuhan menyediakan segala keperluan biaya untuk berobat. Saudara, sekarang pertanyaannya, kapan iman itu mencapai garis akhirnya? Kapan iman itu sempurna? Ketika pengerja ini mengalami kesembuhan dari sakit kankernya. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara, ketika sakit kanker, datang ke Tuhan, pandang ke Tuhan, untuk apa saudara? Minta iman untuk disembuhkan. Dia yang pemberi. Jadi kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa, saya ulangi lagi. Berdoa ya berdoa, harus berdoa, tapi berdoa dengan apa? Pengertian firman. Istri saya sebagai notaris dan PPAT di Palembang, pada satu waktu saudaraku, 30 November 2013 ya. 30 November 2013. Saudaraku, pulang dari kantor, mampir ke satu toko komputer untuk servis komputernya. Dan rupanya di bagasi mobil pada hari itu istri saya itu bawa satu koper satu koper tas isinya sertifikat tanah milik kliennya 42 bersama dengan surat-surat berharga lainnya saudaraku. Ya, pada waktu ini driver mau buka bagasi, keluarkan komputer untuk diservis di toko komputer.
tiba-tiba datang seorang anak muda dengan naik sepeda motor. Dia ikut ngambil itu koper yang isi sertifikat. Saudara, koper isi lalu dibawa kabur. Saudara, dibawa kabur, jambret. Hari itu istri saya berada dalam masalah yang cukup besar. Telepon sama saya pas ada di Jakarta, di Bogor pada waktu tepatnya. Ya kita bilang kita berdoa saja, ya kan? Pelihara iman, istri saya doa, nyanyi, muji nyembah, masuk tahta kasih karunia. Lalu saudaraku, pada waktu dia doa, dia arahkan matanya tertuju ke Tuhan. Tuhan yang pemberi iman, dia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan kasih dia iman. Imannya apa? Bahwa si penjamret itu akan mengembalikan barang jambretannya ini. Itu imannya. Tetapi saudaraku, sebelum sampai iman situ pengertiannya, itu dapatkan firman Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dari situ istri saya dapat pengertian bahwa penjambretan ini bukan cuma sekedar pencurian, tapi ngarahnya kepada apa? Pembinasaan, kebinasaan. Bahwa bisa saja saudaraku yang kasih Kristus, seseorang yang mengalami kehilangan sesuatu, akhirnya saudara kehilangan barang, akhirnya dia bisa kehilangan apa? Kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih sama Tuhan. Dan dampaknya akhirnya apa? Kalau udah kehilangan 3 hal ini, kehilangan sukacita. Kalau udah kehilangan sukacita, kehilangan juga daya tahan tubuh. Dampaknya apa saudara? Ya sakit, penyakit datang, depresi, sakit mental datang, semuanya. Sampai akhirnya kecewa sama Tuhan. Roh, jiwa, tubuh selesai. Nah, Yesus yang memberikan iman sama istri saya, kasih pengertian untuk bisa mengatasi daripada iblis yang mau membinasakan ini. Kamu harus puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan tidak tidur. Roh Kudus kasih ajar ke istri saya. Kamu ingat ketika Haman ingin membinasakan seluruh orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros? Ya, siapa yang muncul? Ester. Ester berdoa puasa 3 hari 3 malam. Akhirnya rencana pembunuhan dibatalkan. Rencana pencurian dan pembunuhan daripada iblis lewat hilangnya 42 sertifikat ini bisa dibatalkan kalau kamu doa puasa. Istri saya ikut lakukan doa puasa, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Yesus, saya mau jelasin tentang saudaraku. Dari situ iman mulai naik dia. Lalu Tuhan kasih lagi firman, karena kan iman timbul dari firman. Yunus 3 ayat 10. Berfirmanlah Allah kepada ikan itu. Ya kan? Berfirman Allah untuk apa? Supaya memuntahkan Yunus. Jadi Tuhan tuh bisa berbicara sama ikan. Ikan nurut, langsung muntahkan Yunus. Jadi akhirnya dapatkan pengertian istri saya. Berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, perintahkan penjambret untuk kembalikan barang jambretannya, yaitu koper yang isi 42 sertifikat ini. Prosesnya panjang saudara. Lapor polisi, jemaat yang adalah anggota kepolisian di Palembang ikut cari, kumpul dan lain sebagainya. Saudaraku, kita terus cari dan tidak ketemu. Sampai 1 hari saudaraku, tiap hari istri saya muji nyembah doa, urapi minyak. Jadi dia yang kasih iman dan pelihara iman sama istri. Dengan cara apa? Dia yakin Tuhan sudah beri iman, dia jagain pikirannya,
pengharapannya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Allah akan kirim daripada barang jambretan itu, si jambret itu akan kembalikan barang jambretannya. Itu terus yang diperkatakan. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada tanggal 23 Desember pagi, si jambret ini SMS istri saya. Kok bisa tahu nomor teleponnya? Karena di dalam koper itu surat-surat kan ada nomor HP daripada istri saya. Ada kartu nama daripada istri saya. Dia SMS. SMS isinya apa, Pak? Ibu bapak tahu tak? Dia bilang dia menemukan satu koper, ya kan, di tempat pembuangan sampah. Jadi dia temukan itu, dia mau kembalikan, saudaraku. Tahu nggak janjian kembalikannya di mana? Di tempat koper itu dijambret, diambil. Akhirnya saudara, kita ketemuan jam 10, jam 11 siang pagi pada waktu itu. Ketemu sama orang yang dia bawa, saudaraku. Kami hitung semuanya, sertifikat 42, surat-surat semuanya dikembalikan. Dan dia tidak minta apa-apa. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Jadi mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman istri saya, iman saya jadi sempurna pada waktu kapan? Pada waktu si penjambret mengembalikan barang jambretannya. Kan pengerja ada yang polisi, jemaat ada yang polisi, saudara. Mereka tuh bilang, tidak mungkin seorang penjambret itu mau kembalikan barang jambretannya kepada korban. Karena resikonya tinggi. Apalagi janjian ketemu. Semua yang tidak mungkin ketika hati kita diberikan yang namanya benih iman oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Kesaksian ini saya ingin untuk menguatkan saudara. Sebagaimana Yesus sendiri yang berkata, Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 katakan begini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa apabila hati kita melekat kepada Tuhan, maksudnya melekat apa? Percaya dan mengasihi Tuhan, maka kita bisa berbuah banyak. Kata berbuah banyak artinya apa? Kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah dan kesulitan kita, namun Tuhan pun memberikan kita kuasa, hikmat untuk bisa apa? Menyelesaikan masalah orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita tuh berbuah, berguna. Yang mengerti katakan amin. Sepanjang saudara saya tinggal dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, artinya mata kita tertuju kepada Dia, maka Dia akan berikan kita iman. Tadi kita doa kan, doa awal saya dapatin gini, Tuhan suruh saya berdoa untuk saudara yang sedang menderita sakit kanker, khususnya COVID-19, asam lambung, autoimun, jantung, diabetes, apapun sakit penyakit saudara. Kita doanya gimana? Saya selalu sekarang berdoa, Tuhan beri saya iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk disembuhkan. Beri iman untuk mengalami mujizat keuangan. Beri iman buat saya. Harus iman itu. Karena Dialah yang memberikan kita iman dan menyelesaikan dengan sempurna iman kita. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu kita harus datang pada. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan, kita harus, doa kita harus bisa menghasilkan apa? Iman. Kita dapatkan satu, semakin kita doa harus tumbuh iman kita. Makanya doa itu harus disertai dengan pengertian firman Tuhan.
saudara hadir di menara doa setiap malam, saudara mencatat firman-firman Tuhan, itu sebenarnya harus menjadi apa? Bahan baku untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan pengertian ini, yang mengerti katakan amin. Dia yang memberi kita iman, dan dia yang bekerja untuk kita, supaya iman itu terus tumbuh sampai sempurna matang, baru pertolongan Tuhan datang. Jadi gak bisa kita doa sambil nangis-nangis, sambil kecewa, sambil marah-marah, lalu harapin mujizat. Enggak gitu cara doanya yang benar. Doa yang benar adalah doa yang dimana saudara dan saya bisa punya iman untuk disembuhkan. Misalnya, iman untuk mengalami terobosan keuangan. Iman untuk apa saudaraku? Untuk mujizat istri saya. Supaya ini kan sertifikat milik kliennya. Itu harta orang. Dan juga nih punyanya bank. Mungkin jaminan bank. Segala macam. Orang itu harus terima uangnya. Bank sudah keluarin uangnya, tapi belum pegangan dan jaminan mana? Hilang. Wah, ini masalah besar. Pernah ada kejadian notaris kehilangan juga sertifikat klien nih. Sama yang ambil minta satu sertifikat dihargain. Harus tebus sekian. Waduh. Tapi saudaraku, untuk kasus istri saya, si penjamret tidak minta uang 1 rupiah pun. Tidak minta 1 rupiah pun. Ya kalau orang udah gak minta duit 1 rupiah pun, bukan berarti kita bersyukur lalu goodbye, thank you. Saudaraku, kita tetap memberkati dia. Hari ini saya ingin ajak saudaraku, kalau hari ini saudara sedang bergumul dengan satu pergumulan, dengan masalah yang nampaknya mustahil, coba saudaraku doa supaya dia berikan saudara iman. Setelah itu, setelah iman kan harus nunggu iman ini harus sempurna dulu, baru mujizat itu terjadi. Nah, rentang waktu itulah yang kedua, Tuhan, kita harus ngerti bahwa Tuhan harus mengubah hati kita sebelum dia mengubah keadaan kita, sebelum dia melakukan mujizat buat kita. Katakan amin saudara. Itu buat istri saya dari tanggal 30 November sampai 23 Desember. Itu 24 hari saudaraku. Itu apa saudaraku? Itu nantikan Tuhan siang malam doa, berseru, menyembah, urapi dengan minyak. Itu dampaknya saudaraku. Waduh, jam doanya tuh kuat banget. Hatinya mulai jadi dampaknya apa? Jadi makin lembut, makin rendah hati, makin percaya. Akhirnya setelah imannya sempurna, baru tanggal 23 itulah si penjamret berikan sertifikat itu. Setelah pengerja kami ini, istri wakil gembala, saudara, sempurna imannya kita, Tuhan sembuhkan kankernya. Sempurna. Nanti ada lagi musim yang baru lagi. Kita harus jalani satu iman kepada iman yang lain. Katakan amin saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu. Saya ulangi lagi yang poin yang kedua nih. Kita ini perlu mengerti bahwa Tuhan harus mengubah hati kita sebelum dia mengubah keadaan kita. Maksudnya menyelesaikan masalah kita. Jadi di dalam Alkitab Tuhan tuh mengajarkan bagaimana menghadapi masalah dengan sikap hati dan sudut pandang yang benar. Jadi hal pertama yang biasanya yang dilakukan Tuhan di tengah pergumulan kita adalah Dia ingin memproses. Dia ingin mengubah kita menjadi seorang yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Menjadi seorang yang semakin mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan ingin memakai saudara menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Saya mau kasih kesaksian ini tentang ini contohnya nih di Alkitab tuh ada.
seorang yang bernama Yakub. Saudara, seorang bernama Yakub. Ya, kalau kita mau diubah oleh Tuhan, maka masalah yang nampaknya sulit tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Saya ulangi saudaraku. Kalau kita mau diubah oleh Tuhan, hati kita nih, maka apa saudara? Masalah yang nampaknya sulit tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Amin saudaraku. Nah, saya mau kasih contoh tentang Yakub ya saudara. Ishak dan Ribka itu punya 2 orang anak. Anak yang pertama itu adalah Esau. Ya, anak yang kedua adalah Yakub. Arti kata Yakub itu sebenarnya penipu atau tukang jegal. Jadi sejak lahir sudah ketahuan modelnya. Lahir sambil megang tumit kakaknya. Saudara, ya Esau. Dia tahan itu kan. Nah, Yakub ini pintar masak. Yakub tuh kerjanya suka bantu ibunya di dapur. Sedangkan Esau itu sukanya apa? Berburu di hutan. Suatu kali ketika Yakub sedang memasak, saudara, Esau datang menginginkan masakan daripada Yakub. Dia lapar, Esau ini. Yakub saudara yang memang dari sejak lahir kepengen jadi anak sulung, ingin dapatkan hak kesulungan. Saudara dari sejak lahir, terus impian dia adalah hak sulungan itu apa sih pentingnya? Itu hak keutamaan. Menjadi yang terutama di mata Tuhan. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Saudaraku, ya kan seorang hak sulungan dapat bagian yang lebih banyak. Tapi di sini kan bicara tentang Yakub ini seorang yang lapar dan tergila-gila dengan hal-hal yang rohani. Saudaraku, dia lebih pentingin hal yang rohani yang Tuhan. Aku mau jadi orang yang di mata Tuhan tuh aku yang terutama gitu. Kalau ya Esau, alah rohani nggak kelihatan, cuman Hawa aja. Yang penting sekarang lapar, makan. Bukan doa-doa, bukan firman-firman, bukan hak-hak kesulungan apa itu nggak kelihatan. Itu pikirannya Esau. Esau tuh lebih yang pokoknya yang nyata, mana makanan, mana uang, mana apa. Itu Esau saudaraku. Saudaraku, ini Esau. Jadi sebenarnya deal ini sebenarnya kan transaksi. Dia pinter. Saudara, naluri Esau. Saudara, yang dikejar Esau itu sesuatu yang jasmani. Yang jasmani yang kelihatan itu sifatnya sementara. Kalau Yakub yang dia kejar sesuatu yang gak kelihatan, hal yang rohani. Dia tuh pintar masak. Pada waktu dia datang lapar, saya ulang lagi, Esau bilang, aku mau dong makanan kamu. Ois, boleh aku kasih, tapi kau berikan dulu hak kesulungan. Pada waktu Esau kasih hak kesulungan, ada sesuatu gak yang hilang? Secara jasmani gak ada. Cuman ngomong aja, ya udahlah, ini hak kesulungan udah kamu dah. Kan dia gak rugi apa-apa. Sedangkan Yakub pada waktu dia serahkan makanan kacang merahnya, ada nggak yang hilang, yang rugi? Kelihatan nyata. Dari ada makanan jadi nggak ada makanan. Betul nggak saudaraku? Itu yang dia kasih. Kalau Esau nampaknya kan nggak kelihatan. Alah, saudara, apa poin yang saudara dengar nih? Cukup lama saya ngomong soal ini. Kadang kita coba bilang, iman nggak kelihatan, yang penting duit. Iman lah iman, yang penting jodoh. Bodoh amat, tuker iman dengan kekayaan, tuker iman dengan jodoh, tuker iman dengan jabatan. Alah, iman gak kelihatan, yang kelihatan aja. Hati-hati saudara, hati-hati. Saudara lihat sini. Ya kita gak bahas ini dulu. Saya mau bahas tentang ini loh masalah. Sebenarnya tuh fair banget, fair. Yang namanya transaksi kan. Dia jual, dibeli. Maksudnya kan dia cuma minta, kok ngomong lah, ya saya udah aku kasih lah hak kesulungan. Dia sudah makan, sah dong. Sekarang yang punya hak kesulungan siapa sekarang saudara? Yakub dong, betul gak saudara? Sah. Dia secara sah dapat loh. Terus sekarang yang memiliki kacang merah siapa? Esau, sah kan tuker. Saudara lihat sini. Saudara lihat sini.
ketika Ishak, saudaraku, ketika Ishak ayahnya hendak melepaskan berkat kesulungan kepada Esau, Esau ini lupa. Mestinya kan dia fair dong. Dia panggil adeknya, dek, papa mau lepaskan berkat kesulungan, aku kan sudah jual kesulungan ke kamu. Mestinya fair dong kayak gitu loh. Dia diam loh. Esau panggil Yakub, Ishak panggil Esau, nak, aku mau doakan kamu lepaskan hak sulungan, karena kamu anak sulung. Kau carilah binatang buruan, kau masak untuk papa. Habis makan aku akan lepaskan blessing, hak sulungan buat kamu. Harusnya waktu ayahnya Ishak ngomong gitu, dia ngomong, Pak, aku udah kasih hak sulungan, bapak doain aja Yakub deh, aku temenin. Fairnya kan gitu, betul gak saudara? Iya dong harusnya, karena udah sah. Dia cari buruan. Yakub tuh nungguin. Loh kok dia gak buat? Padahal kan sudah dijual hak sulungnya. Lalu dia ngomong sama mamanya dong, Ribka. Ya kan, mak, ini gak fair nih kakak ini. Aku udah masak, udah kasih loh dia. Tapi kok dia gak? Papa mau kasih kok dia diam-diam aja. Ya sudah nak, tenang. Mama punya cara. Sudah tahu ceritanya ya. Sudah mamanya kasih. Badannya dikasih bulu-bulu. Sudah masakin aja daging yang lebih enak dari masakannya Esau. Kamu kasih nanti, kasih dia makan. Habis selesai makan, saudara, Yakub kan kasih makan. Pah, nih pak makan. Cepet nian. Kalau orang Palembang, cepet nian kau nih berburunya. Iya nih, kebetulan hari ini lagi sedang kencang urapan gitu kan. Jadi cepet aja dapetnya binatang ini gitu kan. Masak sekarang, enak sekali. Kok masakannya lebih enak sekarang? Iya kan mau dikasih berkat kesulungan. Ini mungkin kurang lebih dialognya seperti itu. Sudah selesai di sini dulu. Karena kan mata daripada Ishak kan nggak bisa kelihatan, udah kabur. Coba sini dulu. Aku mau raba dulu. Dia raba tangannya sih berbulu seperti Esau. Coba sini dekat aku cium dulu. Cium nih baunya sih bau Yakub ya, bau dapur. Bukan bau padang, saudara, bukan bau berengus gitu, bukan bau binatang gitu kan kok baunya. Ya udah, akhirnya lepasin berkat kesulungan, saudaraku. Sudah, akhirnya Yakub dapat berkat kesulungan. Kalau pendapat saya, Yakub tuh nggak nipu. Kalau pendapat saya, saudara, ini fair banget transaksi. Tapi saudara, ketika Esau datang bawa masakan hasil buruannya, bapaknya bilang begini. Waduh, aku udah kasih loh hak sulungan sama Yakub rupanya. Aku kira dia engkau Esau. Walau bapak, ya sekarang ngomong lagi sekarang. Itu kan orang yang selalu fokusnya kepada yang jasmani, yang materi. Itu hal-hal yang seperti itu. Kayaknya dipikir gampang ngomong aja, gampang ngomong. Enggak gampang. Sekali udah ngomong, aku udah bisa lagi tambah lagi ngomongan itu. Gak bisa. Itu bukan protokol kerajaan Allah, bukan seperti itu nak. Pak, masa nggak ada lagi? Nggak ada. Nangis dia, nyesel. Dari situ sakit hati, benci, dendam. Waktu Ishak mati, ya Esau itu sangat benci sampai dia ngomong gini. Setelah masa perkabungan selesai daripada bapak, maka akan kubunuh si Yakub itu. Itu nazarnya, sumpahnya dia, saudaraku. Karena dia dengar sumpahnya seperti ini, dikasih tahulah sama mamanya, nak, kakakmu mau bunuh kau. Lari cepat, lari kemana? Ya lari ke rumah om kamu. Ini kalau iya kan om kamu. Siapa? Ke Laban. Lari dia ke Laban. Dia kerja beberapa tahun lamanya. Kemudian dia bisa dapat istri, miliki beberapa anak. Dia juga dapat banyak ternak di sana. Nah satu hari saudaraku, Yakub ini ingin pulang kembali ke tanah airnya. Tapi dia ngerti bahwa dia harus berjumpa dengan siapa? Esau. Yang sangat membenci dirinya dan hendak membunuh Yakub. Lalu Yakub ngatur saudara strategi untuk menemui Esau dan berdamai dengan Esau. Caranya gimana? Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian nanti, saudara habis acara ini, saudara habis menardo, saudara baca deh Kejadian pasal 32 ya, 32, 33, 34. Nanti di rumah, saya cuma mau cerita ini dulu biar gampang, biar cepat ini. Yakub kirim utusan
saudara mendahului ya untuk ketemu Esau. Ya kan, bawalah lembu, sapi, keledai, kambing, domba, kasih saudaraku yang spesies. Nah, para utusannya saudara melapor kepada Yakub. Dia bilang gini, tahu gak? Esau aku ketemu dia sedang di jalan, hendak menemui tuanku Yakub. Diiringi dengan 400 orang bersenjata lengkap. Waduh, katanya mau janjian, mau reuni keluarga. Tapi bawa 400 orang bersenjata lengkap. Dengar laporan seperti ini, Yakub ngerti kakaknya pasti akan membunuh dia. Alkitab tulis saudara, sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Segala usaha telah dicobanya. Ia sudah ngatur banyak strategi, tetapi di sini kita akan melihat bagaimana kesulitannya itu bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang saya mau ngomong. Yakub sedang ada masalah besar dengan Esau. Ya, ketika Yakub sangat ketakutan, dia ungsikan dulu anak-anaknya dan istrinya. Dia ungsikan dulu harta bendanya saudaraku. Karena dia tahu bahwa dia berada dalam bahaya, maka sesak hati dia. Saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu gini saudara. Lalu apa yang dia buat? Yakub sendirian. Alkitab katakan di dalam Kejadian 32 ayat 24. Begini saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai apa? Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri itu bikin Yakub jadi pincang saudaraku. Ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Jadi Tuhan tanya sama dia, siapa namamu? Sahutnya siapa? Yakub. Lalu kata orang itu apa? Baca yang keras. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi apa? Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu apa? Penil. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ini saudara dari 24:30 ayat-ayat ini ingin menjelaskan begini saudara, ini prinsip yang luar biasa. Seseorang ya, kalau dia bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketemu muka dengan Tuhan, sampai hatinya itu diubahkan. Ya, aku yakin, aku percaya kepadamu Tuhan. Saudaraku yang Kristus, orang ini dengar baik, sebesar apapun masalah yang dihadapi orang ini, itu Tuhan yang akan berperang gantikan orang ini. Katakan amin saudaraku. Setiap orang yang ketemu muka dengan muka, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Musa, dia ketemu muka dengan Tuhan, dia dapat hukum Taurat. Setiap orang, termasuk saudara, termasuk saya, kalau kita suka, makanya kenapa Tuhan izinkan masalah? Tuhan izinkan ada Esau dalam hidup kita, yang sepertinya nyawa hampir terancam. Dengar baik, saudaraku Yesus Kristus, Tuhan mau kita menghadapi Esau dengan cara menghadap Tuhan terlebih dahulu, supaya kita nggak sujud berlutut dan takluk di bawah kaki Esau. Kita harus sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan. Orang yang sudah tersungkur di bawah kaki Tuhan tidak mungkin ditaklukkan oleh manusia, tidak mungkin lagi ditaklukkan oleh pergumulannya.
dia bisa injak, dia bisa taruh iblis di bawah telapak kakinya. Katakan amin saudaraku. Ini kunci dari ayat ini saudaraku. Karena Yakub sudah sujud di bawah kaki Tuhan. Dia sudah diubahkan. Dia udah gak bisa lagi berdiri dan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Karena sudah terpelecok di pangkal pahanya. Dia harus apa kalau jalan? Harus pakai bantuan yang namanya tongkat. Penyangga. Seseorang kalau belum diremukkan saudaraku oleh pergumulan, oleh masalah, oleh kesulitan. Seorang belum diremukkan sendiri oleh Tuhan. Saudara, biasanya orang ini saudaraku sangat jumawa, egonya besar, sombongnya minta ampun. Tuhan mau lewat masalah ini. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi setelah Allah mengubah Yakub menjadi Israel? Apa yang terjadi setelah Allah memberkati Yakub? Saudara lihat di sini. Yakub yang tadinya kepahitan, amarahnya meledak-ledak. Sebut orang mungkin ada orang yang nyebut nama Yakub di kuping dia, kedenger di kuping dia. Itu ngamuknya pasti luar biasa karena dia sakit. Sepertinya bahwa yang berkat dari Tuhan itu kenapa kau jatuh ke Yakub. Ini orang tuh gak dapat pengertian Esau ini sudah. Transaksi sudah terjadi, tapi dia tetap emosi. Saya berdoa tidak ada roh Esau yang menguasai hidup kita. Katakan amin saudaraku. Kalau orang Tionghoa bilang Esau ini bocengli. Tahu gak bocengli? Gak fair dia. Ya sudah transaksi kok. Saudaraku sudah janji. Utang mau bayar, kok gak bayar, malah benci sama pemberi utang. Ini kan, wah ini bocengli. Tapi saudaraku Kristus, Esau yang mau bunuh Yakub, yang sudah bersumpah bahwa cita-cita hidupnya, saudaraku, seluruh hidupnya didedikasikan untuk apa? Cari Yakub, bunuh Yakub. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yakub diubah Tuhan, Tuhan mengubah Esau. Baca saudara, Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Kita baca. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan iringan. Diiringi oleh berapa? 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea. Dan sebagian kepada Rahel. Dan kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Yang paling dia sayang, itu paling aman di belakang. Terus saudaraku, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Di depan. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Saudara bisa bayangkan jalannya gimana Yakub? Begini ya. Pakai tongkat. Orang pincang. Saudaraku, saudara bisa bayangkan. Sambil sudah pincang, sudah susah, kakinya udah lumpuh nih. Saudaraku, masih mau sujud lagi. Sujud. Gak sujud kan? Sujud, berdiri, sujud, berdiri. Sampai berapa? Sampai 7 kali ke tanah. Esau yang lihat adeknya. Kakinya lumpuh sebelah, pincang sebelah. Sambil sujud merendahkan diri seperti itu. Apa yang terjadi saudaraku? Hati Esau yang benci, yang penuh dengan api kemarahan itu seperti disiram sama air. Shit. Lalu apa yang terjadi? Esau berlari mendapatkan Yakub. Ditujah? Enggak. Di apa saudara? Di dekapnya dia. Dipeluk lehernya. Lalu apa? Diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Katakan amin saudara. Wow. Kalau kita diubah oleh Tuhan, maka masalah yang nampaknya sulit tiba-tiba berubah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Katakan amin. Ini yang artinya Tuhan berperang menggantikan kita. Katakan amin. Ini yang dialami oleh istri saya. Hal yang sulit yang tidak mungkin. 42 sertifikat saudara ada di tangan penjamret. Kok bisa dan mau penjamretnya? Serahkan saya kembali. Tidak minta uang 1 rupiah pun. Kalau kita sudah diremukkan,
Tuhan bilang, kau bukan lagi Yakub, tapi engkau adalah Pangeran Allah. Wow, itu Tuhan. Tuhan selalu dia lihat kita hari ini itu untuk ke masa depan. Kalau iblis lihat kita hari ini, dia lihatnya ke masa lalu. Saudaraku yang Kristus, ini hal yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, tidak jadi perang. Yakub sudah berpikir hari itu adalah hari kematian dia. Hari di mana Esau akan bunuh dia. Tapi apa yang terjadi? Justru pada saat Yakub berhadapan dengan Esau, Esau tersenyum, Esau memeluk, Esau menciumi Yakub. Lalu mereka berdua saling tangis-tangisan, kangen gitu saudaraku. Ya, persoalan, problem selesai itu kapan? Sebenarnya problemnya Yakub itu selesainya kapan? Pada waktu malam. Pada waktu dia bergumul dengan Tuhan. Waktu Yakub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pada waktu Allah mengubah Yakub menjadi Israel. Waktu Allah memberkati Yakub. Saudaraku Yesus Kristus, ini dengar saudaraku. Saya mau kasih sharingkan tentang prinsip yang kita bisa pelajari. Saudaraku, kebenaran firman di sini. Nih saudara, ini saya tulis. Kalau kita tidak mau bergumul di hadapan Tuhan. Bergumul artinya seperti saya, siang malam doa muji nyembah. Minyakin rambutnya dengan minyak urapan, makan perjamuan, terus minta didoakan. Cari firman, itu namanya bergumul. Bergumul di hadapan Allah. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, kesulitan hidup, bergumul. Bangkitkan iman ini. Minta iman, terus imannya dibuat jadi sempurna di mata Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau kita tidak mau bergumul di hadapan Tuhan, maka kita harus bergumul menghadapi masalah kita sendiri. Kalau kita tidak mau taat, tidak mau menyembah Tuhan, gak mau sujud menyembah Tuhan, maka kita akan dibuat bertekuk lutut menyembah apa? Manusia, masalah kita sendiri, bahkan menyembah daripada berhala. Kalau kita tidak mau jatuh tersungkur merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan jatuh tersungkur karena masalah dan kesulitan hidup kita. Jadi kalau kita ingin, ya, kalau kita mau menghadapi masalah, kita harus lebih dulu menghadap Tuhan. Sebelum kita hadapi masalah, kita harus menghadap Tuhan. Seperti Yakub, sebelum dia menghadapi Esau, dia menghadap kepada Tuhan. Seringkali kita hadapi dulu masalah, kepentok, benjol. Makanya sebenarnya nggak usah terjadi, ini nggak perlu terjadi. Nggak usah capek kamu, nggak usah habis duit, nggak habis tenaga, habis segala macam. Nggak perlu harusnya kamu, ya kan? Coba kamu ngadep dulu Tuhan, cari Tuhan, cari hamba Tuhan yang mungkin bisa kasih nasihat firman. Bagaimana renungkan lagi, duduk, balikin lagi doa, baru bertindak. Keren pasti hasilnya. Ruginya nggak terlalu banyak. Katakan amin saudaraku. Ya itu makanya pentingnya komunitas rohani. Yang terakhir saudaraku saya mau bagikan. Yang ketiga adalah kita perlu mengerti bahwa masalah dan kesulitan kita itu bisa dipakai Tuhan untuk apa? Melepaskan diri kita dari roh duniawi atau mengatasi keinginan daging. Nah di dalam perjanjian lama itu ada kitab Ulangan 7 saudara. Di dalam Ulangan pasal 7 kalau kita baca saudaraku, Ulangan pasal 7 ya, itu ayat 1 saudaraku, ada tujuh apa namanya bangsa ya, apabila ayat yang pertama, coba Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang apa? Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa saudara, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Kalau kitab Amsal bilang ada 7 sifat yang dibenci Tuhan, yang melambangkan 7 bangsa ini saudaraku yang Kristus ya, 7 bangsa. Nah
Lalu di dalam ayat 21 aja kita lompat saudara sini. Ulangan 7 ayat 21. Ya, kita baca. Janganlah gemetar karena mereka, pada 7 bangsa ini. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini, 7 bangsa ini dari hadapanmu. Apa saudara? Sekaligus atau sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit. Ini ya kan, saya ini dapetin firmannya. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Jadi di tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu banyak binatang buas saudaraku. Para bangsa-bangsa atau 7 bangsa ini saudara, mereka ini pemangsa binatang buas itu. Pemangsa saudaraku. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat 22 di sini saudara, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu apa? Sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Saya ini dapat pengertian begini saudaraku. Bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu melambangkan apa? Masalah, kesulitan, pergumulan hidup kita sebagai manusia. Ya, itu. Masalahnya apa aja terserah lah, itu saudaraku. Yang penyakit lah, hubungan lah, keuangan lah, apapun. Sedangkan binatang buas yang ada di tanah Kanaan melambangkan apa? Sifat manusia lama kita. Atau keinginan daging. Atau duniawi yang kita kenal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah ini bicara tentang apa saudara? Ini binatang buas. Kalau bangsa-bangsa yang 7 bangsa ini lambang daripada masalah. Jadi sebenarnya tuh kita tuh musuh kita tuh ada dari luar, ada dari dalam. Dalam ini yang namanya binatang buas. Makanya kan kenapa lambang binatang buas? Sebenarnya manusia yang buas gitu saudaraku. Jadi dengar baik, bangsa-bangsa ini Tuhan bilang, aku gak habisin semua loh. Kalau habis semua nanti binatang buas itu yang akan lebih banyak dari kamu dan kamu akan punah nantinya. Kalau hidupmu adalah hidup dengan kedagingan, 666 kan di Wahyu katakan tuh the beast, binatang buas itu lambang apa? Kata 666. Angka 6 itu angka manusia. Kalau 6-nya 3 kali itu manusia yang utuh. Nggak ada tuh unsur Tuhannya, daging semua itu. Sombongnya, keinginan matanya, keinginan daging itu lengkap di situ, saudara. Jadi ibu bapak saudaraku Yesus Kristus. Jadi kembali poin yang sederhana sih, Tuhan izinkan nih masalah keuangan ya. Untuk apa saudaraku? Supaya karena kan bangsa-bangsa ini memangsa binatang buas. Masalah bisa memangsa daripada keganasan, kebuasan daripada kedagingan kita. Daging kita ini gak ganas. Bayangin deh kalau kita seandainya kita hidup nih gak pernah ada masalah. Saudara gak punya masalah. Waduh. Jangan-jangan Tuhan gak pernah berkuasa dalam hidup kita. Tapi kedagingan yang akan berkuasa dalam hidup kita. Sombongnya minta. Kan bayangin deh saudara. Duit banyak. Punya kekuasaan. Anak sukses semua. Badan sehat. Umur panjang. Wah udah. Gak ada masalah semuanya. Mau apa bisa. Saya bisa bayangkan itu. Makanya saudara, seorang rasul besar yang penuh hikmat dan penuh dengan pewahyuan, dia tulis saudaraku di dalam 2 Korintus 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ini masalah kan? Ini yang dibicara tentang bangsa-bangsa ini. Duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan apa? Meninggikan diri.
Ya kan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena siapa? Kristus, bukan karena kesalahan dia, kejahatannya Paulus, bukan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saya tuh pernah berpikir, ya Tuhan, kenapa kau dari 10 orang yang meninggal bisa-bisa 10-10-nya atau 9 itu harus menderita dulu baru meninggal. Padahal dia anak Tuhan loh. Kenapa? Pengertian Tuhan bilang, itu aku sedang mengikis binatang buasnya itu, supaya dia lemah lembut, rendah hati, berserah, percaya, bergantung total kepada Tuhan, supaya pada waktu mau check out, imannya sempurna di mata Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi pilihannya jadi tergantung. Jadi saya lihat ada hamba-hamba Tuhan, kok enak ya meninggalnya. Salah satu Derek Prince kan, Kenneth Hagin, saudara sudah dengar ceritanya ya. Tidak ada sakit, kok enak. Kasih tahu kapan pulang, Tuhan bilang, ya dia sepanjang hidupnya udah beres-beres. Dia sudah memang berperangnya lewat apa saudaraku? Kedagingan dia, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan. Dia seperangnya namanya iblis. Dia izinkan semua penderitaan tuh gak dengan kecewa. Semua hidup hanya untuk Tuhan. Pada waktu dia sudah selama hidup udah menderita, dia sudah bergantung, ya sudah, memang udah waktunya selesai tugas, pulang enak. Tapi kalau orang-orang yang hidup dengan daging, wah segala macam, ya izin dulu beres-beres, karena Tuhan tuh dengan kasihnya, bukan dia benci loh. Kadang-kadang kita orang nanti kalau diproses tuh gini-gini, ya, bukan itu nadanya kan nada benci, mau balas dendam itu sebenarnya. Enggak, kalau Tuhan izinkan seseorang yang kaya, minta sukses, diberkati dulu segala macam, apa? Kok sekarang kok ekonominya rem? Itu supaya binatang buasnya itu punah. Katakan amin. Supaya binatang buas dalam diri kita ini hilang. Wah dulu kok hebat tuh segala macam. Kok jatuh sakit jadi badannya dikurus. Kok ini ya jadi kok jadi kayaknya dia jadi banyak diam. Dulu ngomong waktu lagi sedang sukses ekonominya, badannya sehat gitu. Tapi sekarang pas sudah saya sakit, oh lagi diproses, oh lebih lembut. Kalau diomongin, ya amin, amin. Dulu nggak mungkin lah. Ngerti saudaraku? Jadi kalau kita kena apa-apa, kita ada masalah, pandang Yesus. Minta dia berikan kita iman. Dan iman, izinkan iman itu bertumbuh saudara terus sampai sempurna. Pasti selesai masalah itu. Katakan amin saudara. Yang kedua, kalau kita ada masalah, izinkan Tuhan memang mau ubah dulu. Sebelum ini selesai, dia mau ubah daripada hati kita, supaya kita makin percaya, makin mengasihi dia. Ketiga, masalah adalah baik. Paulus bilang lebih baiklah aku kena masalah ini, karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Saya dapat poinnya di sini. Katakan amin. Yuk kita akan makin berdiri.